Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Mati. Jika semua bernyawa akan merasakan kematian, maka kita hanya menunggu hari. Kita seringkali menunggu jadwal ujian, jadwal interview, jadwal cek kesehatan, jadwal sinetron, dan jadwal lainnya. Namun, pernahkah kita menunggu jadwal kematian kita? Apakah ada yang menunggu jadwal kematian? Lalu, ada berbisik orang-orang sakit, orang-orang yang merasa putus asa selalu menunggu jadwal kematiannya. Di pikirannya hanya ada permohonan, bisakah aku mati saja? Tanyanya yang mungkin menghadap ke langit. Padahal, banyak di luar sana melihat selang infus, melihat benjolan tumor, ataupun merasakan sakit tapi ingin hidup lebih lama lagi. Jika orang-orang yang menguatkannya adalah orang-orang yang dicintainya, maka apakah ada yang kuat saat ia sebenarnya seorang diri? Jika kamu merasa sendiri, sesungguhnya tidak. Kita sering tak sadar ada banyak yang selalu mengawasi kita. Bukan cuma malaikat rakib dan atid, namun setan dan jin pun selalu saja mengikuti kita, bersiap menggoda untuk lebih dekat dengannya agar bisa berkumpul di nerakanya. "150 perkata, maka masih ada 850 untuk mencapai 1000 kata dalam sehari." Menjelang petang hari, saya menonton video Terralia, sosok penulis yang sebenarnya belum pernah saya baca bukunya meskipun itu cuma 1 lembar. Saya menerima tantangannya untuk menulis 1000 kata per hari selama 180 hari. Aturannya, saat kamu lupa sehari menulis, maka ulangi lagi dari awal. Saya menerima tantangannya dan akan kutemui diriku yang berbeda dengan pembaca setia mulai dari hari pertama. Entahlah saya mau menulis apa, bagus atau tidak, menarik atau membosankan, sistematis atau berantakan. Yang jelasnya, saya memulai menulis yang pada kenyataannya saya akan mengetik menyentuhkan ujung jari jemariku dengan keyboard laptop yang dibeli tahun 2010 yang lalu. "278 jumlah kata, lalu saya berbicara apa lagi? Apakah ide akan mati? Ide tak akan mati, tapi ide cemerlanglah yang susah didapatkan. Temanku memanggil makan mangga bersama terasi cabai, maka terjadilah sejenak. Kenapa sih kita suka makan cabai? Padahal cabai itu pedas dan kadang membuat kita menangis saking pedasnya. Namun, bagi pecinta pedas, cabai selalu membuat rindu meskipun menyakitkan lidah dan bibir, membuat mata berkaca-kaca bukan karena sedih ataupun bahagia. Jika pedas itu seperti masalah, apakah masih ada yang ingin merindukannya? Setiap orang punya masalah, begitulah kalimat populernya. Namun, ada orang yang tampak hidupnya biasa-biasa saja tanpa masalah. Sungguh, ia bukannya tidak mempunyai masalah, tetapi ia tidak menceritakan masalahnya karena publik atau menyebarkannya dari satu telinga ke telinga yang lain. Lebih keren lagi jika ada manusia yang tidak menganggap masalah sebagai masalah. Hidupnya simpel tanpa pikiran-pikiran rumit yang bisa menjadi masalah dalam otak dan hatinya. Ada juga yang melihat sesuatu sebagai masalah, hal baik pun menjadi sebuah masalah baginya. Oke, baiklah, hentikan membahas masalah karena saya tak ingin tulisan ini penuh dengan masalah.
Tahukah kamu bahwa orang penting selalu dihormati dan diistimewakan? Namun, orang penting hanya dianggap penting jika kamu memiliki kepentingan terhadapnya. Tetapi ada juga orang penting yang kadang diabaikan. Bersyukur kalau mereka masih ada seperti orang tua, anak, istri, suami, ataupun sahabat yang kadang menyebalkan bagimu. Apakah kamu pernah merasakan semakin orang banyak berbicara, maka besar peluang mereka akan merasa bosan? Maka bersyukurlah dengan jarak. Jarak yang membuat perjumpaan sangat berarti ketika baru berjumpa lagi. Tapi perjumpaan yang sekian lama direbut dengan cara yang halus oleh benda canggih.